Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Oktarianingsih dengan NIM 8606740006 dengan prodi PGSD kelas 2A semester 2. Izin mengumpulkan tugas 3 tentang filsafat ilmu yang akan dibahas 4 poin. Kita bahas satu-satu. Kita bahas poin yang pertama, yaitu tentang makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Menurut saya, pilar pendidikan adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Pilar berfungsi sebagai penopang agar sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya pilar yang kuat, proses pendidikan akan kehilangan arah dan sulit menghasilkan peserta didik yang berkarakter, berilmu, serta mampu menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, guru, peserta didik, maupun lembaga pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik, kita bahas poin kedua, yaitu tentang prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang dikenal dengan semboyan. Pertama, ing ngarsa sung tulodo. Arti bahasa Indonesianya yaitu di depan memberi teladan. Lalu arti dari semboyan itu, seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, dan pendidikan. Lalu semboyan yang kedua, ing madya mangun karso. Bahasa Indonesianya, di tengah membangun semangat. Arti dari semboyan tersebut, guru berperan mendampingi peserta didik serta membangkitkan motivasi dan kreativitas mereka dalam belajar. Lalu semboyan yang terakhir yaitu tutwuri handayani. Bahasa Indonesianya, di belakang memberi dorongan. Arti dari makna semboyan yang terakhir yaitu guru memberikan dukungan, arahan, dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga membentukan karakter dan kemandirian peserta didik. Lalu, poin yang ketiga yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital saat ini. Dalam pembelajaran daring, guru tetap harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan etika digital. Itu masuk dalam prinsip yang pertama, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Lalu, guru juga perlu menciptakan suasana belajar yang menarik dan bermotivasi peserta didik agar tetap aktif meskipun belajar melalui media digital. Itu masuk dalam semboyan yang kedua, ing madya mangun karso. Selain itu, guru perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik memanfaatkan berbagai sumber belajar digital sambil tetap memberikan bimbingan dan pengawasan. Itu masuk dalam semboyan yang terakhir, tutwuri handayani. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti rendahnya literasi sebagai peserta didik, penyalahgunaan teknologi, kurangnya interaksi langsung, serta kesenjangan akses internet di beberapa daerah. Oleh karena itu, guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi digital agar dapat membimbing peserta didik secara efektif. Baik, kita bahas poin yang terakhir, yang keempat, yaitu refleksi singkat tentang bagaimana
pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini? Menurut saya, penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara dapat membantu mengatasi berbagai persoalan pendidikan nasional, seperti menurunnya karakter peserta didik, rendahnya motivasi belajar, dan dampak negatif penggunaan teknologi. Dengan guru yang menjadi teladan, mampu membangun semangat belajar, serta memberikan dukungan kepada peserta didik, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tetap penting untuk diterapkan dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Itu saja presentasi singkat saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.